Oke, jadi di sini aku akan jelasin tentang yang pertama, judul pertama apa tuh? Legalitas tentang perusahaan. Oke, jadi yang paling penting kamu harus ngerti yang pertama adalah perusahaan kita namanya itu adalah PT Rifan Finansindo Berjangka atau biasa disingkat dengan PT RFB. Oke, PT RFB ini itu adalah singkatan dari Rifan Finansindo Berjangka. Nah, PT Rifan ini berdiri tahun 2000 di Indonesia dan tahun 2005 di Kota Medan. Ini Indonesia, ini Medan. Sekarang tahun 2024, kurang lebih udah 24 tahun dan 19 tahun di Medan. Udah lama. Jadi perusahaan kita itu udah lama berdiri di Indonesia. Artinya kita bisa bilang perusahaan ini adalah perusahaan yang kuat dan bagus. Nah, jadi perusahaan kita ini bidangnya apa? Nah, perusahaan kita ada di bidang pelayanan atau jasa. Jadi PT Rifan itu jualnya itu jual jasa. Yang pasti adalah perusahaan kita pasti harus jualan. Tapi jualan kita bukan jualan barang, tapi jualnya jasa. Nah, jual jasanya ini itu kita membantu masyarakat terhubung ke Bursa Berjangka Jakarta atau BBJ. Jadi BBJ ini adalah Bursa Berjangka Jakarta. Kalau ini namanya Rifan Finansindo Berjangka. Harus paham. Nah, perusahaan PT Rifan ini hanya sebagai jembatan untuk menghubungkan si masyarakat terhubung ke bursa. Jadi Rifan hanya sebagai penengah untuk masyarakat supaya masyarakat tadi bisa datang ke bursa. Bursa ini apa? Bursa ini adalah pasar atau wadah atau biasa kita sebut juga pedagang. Artinya perusahaan PT Rifan membantu pedagang yaitu bursa dan masyarakat sebagai pembeli supaya bisa bertemu. Paham ya? Itulah perusahaan PT Rifan. Nah, masyarakat beli apa di bursa, dagang apa, jual beli apa rupanya. Di Bursa Berjangka Jakarta masyarakat bisa jual atau beli kurang lebih ada 9 produk. Nah, di sini udah masuk 2 judul nih. Ada legalitas, ada produk. Nah, di produk itu ada 9. Produk yang pertama di bagian, itu 9 terbagi 3 bagian ya. 3 bagian. 9 produk, 3 bagian. Bagian yang pertama namanya indeks atau saham gabungan. Oke. Saham gabungan ada 2 produk. Produk yang pertama namanya Hang Seng atau saham negara Hong Kong. Produk yang kedua di bagian indeks atau saham gabungan ada namanya Nikkei atau saham dari negara Jepang. Produk bagian yang kedua itu di bagian namanya forex atau mata uang. Jadi si pembeli tadi, ini kan ada pembeli nih kan, masyarakat tadi bisa datang ke pasar, bisa jual beli mata uang. Mata uang apa aja yang bisa dijual belikan? Yang pertama ada Australia dollar, yang kedua ada euro, yang ketiga ada GB pound sterling, yang keempat ada Swiss franc, yang kelima ada Jepang yen. Kurang lebih ada 5 produk. Nah, 5 produk ini itu dilawankan dengan US dollar atau dolar US atau dolar Amerika Serikat. Nah, pemahaman tentang detail ini nanti kita pelajarin, tapi itu pelan-pelan. Kita paling penting tahu dulu aja. Intinya tuh gini, masyarakat datang ke bursa bisa jual beli salah satu dari 9 produk. Dan 9 produk ini intinya gini, kalau dia beli terus harganya naik, dapat untung. Kalau dia beli mata uang terus harganya naik, bisa dapat untung. Tapi ini kan masih 5 tambah 2 masih 7 kan. Ada sebagian yang terakhir tuh namanya bagian komoditi. Di bagian komoditi di sini ada 2 produk. Nah, komoditi yang pertama itu ada 1 gold. Gold ini emas.
Yang kedua ada perak atau silver. Jadi ada dua, ada gold dan ada perak. Kalau dia di gold, keuntungannya saat di sini naik harga bisa untung. Kalau dia beli perak naik harga juga bisa untung. Nah, jadi intinya apa? Masyarakat bisa dapat keuntungan dari jual beli dari 9 produk dan dia kerjasama sama bursa. Terus PT Ripan ngapain? PT Ripan tuh cuma nganterin doang. Tapi sebagai seorang konsultan, kamu harus mengerti ini. Nah, ini udah masuk 2 judul, ada legalitas dan produk. Tapi abang jelasin produknya dulu. Terus letak legalitasnya di mana? Legalitas itu apa sih? Legalitas itu adalah keresmian perusahaan. Nah, ini dia letak legalitasnya. Ini kan kegiatannya jual beli nih. Kegiatan jual beli ini itu diawasin oleh pemerintah. Nah, pemerintah yang ngawasin itu adalah BAPEPTI. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Tulis, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Oke. Bapepti ini dinaungin langsung oleh Kementerian Perdagangan atau Kemendak. Dan kegiatan kita ini diatur di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang PBK atau Perdagangan Berjangka Komoditi. Dan ini undang-undang terbaru. Undang-undang sebelumnya ada juga, Nomor 32 Tahun 1997. Kenapa kita harus tahu ini? Perusahaan aja berdiri tahun 2000, masa izinnya tahun 2011? Ya kan, ya mungkin kan. Berarti undang-undangnya ada yang baru. Ini yang terbaru, yang sebelumnya itu 97 udah ada. Tentangnya sama, cuman ada beberapa perubahan lah. Paham ya? Artinya apa? Perusahaan resmi di bawah naungan pemerintah. Kita BAPEPTI. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Tulis, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Oke. Bapepti ini dinaungin langsung oleh Kementerian Perdagangan atau Kemendak. Dan kegiatan kita ini diatur di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang PBK atau Perdagangan Berjangka Komoditi. Dan ini undang-undang terbaru. Undang-undang sebelumnya ada juga, Nomor 32 Tahun 1997. Kenapa kita harus tahu ini? Perusahaan aja berdiri tahun 2000, masa izinnya tahun 2011? Ya kan, ya mungkin kan. Berarti undang-undangnya ada yang baru. Ini yang terbaru, yang sebelumnya itu 97 udah ada. Tentangnya sama, cuman ada beberapa perubahan lah. Paham ya? Artinya apa? Perusahaan resmi di bawah naungan pemerintah. Kita bisa cek di website, namanya www.bapepti.go.id. Bisa dicek. Kita adalah perusahaan yang terdaftar di pemerintah. Perusahaan resmi sejak tahun 2000. Itu yang paling penting tentang legalitas. Legalitas itu artinya resmi perusahaan. Karena dia ada dua nih. Yang satu legal, yang satu ilegal. Apa bedanya? Kalau legal resmi, kalau ilegal tidak resmi. Padahal cuma beda satu huruf aja tuh di depan, tapi bisa menentukan ini kejelasannya gitu. Paham kan? Terus di sini ini kan bisnis kan. Kita mau beli emas, mau beli saham, mau beli forex, yang paling penting apa? Kalau kita mau beli sesuatu, uang. Artinya modal. Ngerti gak? Udah lah, jangan ganggu dulu. Harus ada modal. Jadi contoh nih, si masyarakat punya modal contohnya 100 juta. Oke? Modalnya ini di mana? Aman nggak? Ini kan penting juga kan? Yeah. Nah, jadi modalnya ini itu nggak ditaruh di Rifan. Itu dulu paling penting. Modal nggak sama PT Rifan. Itu yang paling penting. Kenapa? Kalau modal sama PT Rifan, berarti PT Rifan bisa ngapa-ngapain dong kan gitu kan? Modal nggak di Rifan. Jadi modalnya itu disimpan di lembaga yang ditunjuk nih Bapepti.
nunjuk satu perusahaan lagi namanya PT KBI atau Clearing Berjangka Indonesia Persero. Clearing Berjangka Indonesia. Clearing Berjangka Indonesia atau PT KBI. Kenapa disingkat-singkat? Karena biar gampang untuk ngasih jelasan. Jadi gini, ketika kamu jelasin sama orang, ini nggak perlu kamu tulis. Ini nggak perlu kamu tulis. Ini nggak perlu kamu tulis. Ini namanya belajar. Kalau belajar tuh harus detail. Tapi kalau nanti ngomong sama orang, singkatan-singkatan aja. Ngerti kan? Terus, Clearing Berjangka Indonesia ini perannya adalah sebagai penjamin untuk modal. Jadi masyarakat nggak taruh uang di Rifat, tapi di clearing. Artinya clearing ini kerjasama sama bank. Nah, dia kerjasama sama 4 bank besar di Indonesia. Ada Bank Mandiri, ada Bank BNI, ada Bank BCA, dan ada Bank CMB Niaga. Inilah kerjasama bank. 100 juta tadi dibukakan rekening baru di salah satu dari 4 bank ini. Dan kegiatannya atau keuangannya itu diatur di undang-undang ini. Makanya aman, resmi. Makanya modal C. Masyarakat atau pembeli itu aman. Kapanpun bisa diambil, kapanpun bisa dipakai. Karena diatur dalam undang-undang. Jadi di undang-undang itu penggunaannya itu untuk 3 hal. Yang pertama, jaminan ketika dia mau beli. Artinya modal. Kalau dia mau beli itu harus ada uang yang dibeli gitu loh. Yang pertama. Yang kedua, harus untuk bayar fee. Nah, jadi kan dia transaksi itu. Bayar fee sama PT Ripan. Nah, uang itu bisa dipakai untuk bayar fee. Oke, yang ketiga dipakai untuk ditarik dia. Diambil sama yang punya. Dan wajib atas nama si yang masukin. Jadi kalau yang masukin kamu, keluarinnya harus namamu juga. Nggak bisa yang masukin kau, keluarin ke aku, nggak bisa. Jadi kayak ditransfer ke orang lain tuh nggak bisa. Harus atas nama yang masuk. Nah, itulah namanya dia rekening terpisah. Atau segregat account. Inilah dia keamanan keuangan, keamanan perusahaan, dan produk PT Rifan. Dari 9 produk yang ada, yang paling primadona, yang paling dibutuhin, yang paling best seller, yang paling laku, itu di sini. Si emas. Emas produk paling laku di bursa. Kenapa emas paling laku? Banyak kali orang untung dari emas ini. Kalau kita beli emas, tahan aja, pasti untung. Karena hal itu terjadi, banyak orang dapat untung. Karena orang banyak dapat untung, banyak orang yang transaksi. Karena orang banyak yang transaksi, makanya dia jadi best seller. Inilah 2 judul. Ada legalitas dan ada produk.